wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah pembelajaran VKMI akan membahas tentang menyiapkan media pembelajaran VKMI. Yang pertama, saya Indrayanti Prameswari akan membahas pengertian dari media. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Di samping sebagai sistem penyampaian atau pengantar, media yang sering diganti dengan kata mediator menurut Fleming adalah penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya. Beberapa batasan tentang media berikut dikemukakan ciri-ciri umum yang terkandung pada setiap batasan itu. Yang pertama, media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa yang dikenal sebagai hardware atau perangkat keras, yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. Yang kedua, pendidikan memiliki pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software atau perangkat lunak, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Yang ketiga, penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. Yang keempat, media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kelima, media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang keenam, media pendidikan dapat digunakan secara massal, misalnya radio, televisi. Kelompok besar dan kelompok kecil, misalnya film, slide video, dan OHP. Atau perorangan, misalnya modul, komputer, radio, tip atau kaset, video recorder. Yang terakhir, sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan suatu ilmu. Selanjutnya akan dibahas oleh Nurul Aini, yaitu fungsi media. Media berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa, baik dalam benak atau mental, maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Dalam kaitannya dengan fungsi media pembelajaran dapat dikatakan dalam beberapa hal. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan, melainkan memiliki fungsi sendiri sebagai sarana bentuk untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih baik. Yang kedua yaitu media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai dari sebuah pembelajaran tersebut. Dan yang keempat yaitu media pembelajaran bukan berfungsi sebagai alat hiburan. Dengan ini tidak diperkenankan menggunakan media pembelajaran hanya untuk memancing perhatian siswa semata, melainkan media pembelajaran untuk proses pembelajaran agar tercapai dengan lebih baik. Dan yang kelima yaitu media pembelajaran bisa berfungsi untuk mempercepat proses pembelajaran. Dengan media pembelajaran, siswa akan lebih cepat menangkap pembelajaran yang sedang terjadi. Dan yang keenam adalah media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, di mana daya pikir siswa
dengan menggunakan media pembelajaran menjadi lebih tahan lama dan lebih paham dengan apa yang telah disampaikan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Artika Sukma Indrofik dari kelas PGMI 5D. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran dalam mata pelajaran Fikih MI. Jenis-jenis media pembelajaran dapat dibagi menjadi 3, yaitu media audiovisual, dan media visual. Kali ini saya akan menjelaskan media audio. Media audio adalah media pembelajaran non-cetak yang digunakan oleh pendidik untuk menyalurkan materi kepada peserta didik. Media audio ini mengandalkan suara dalam penyampaian materinya, sehingga dalam penyampaian materi diperlukan treatment khusus untuk peserta didik agar mereka dapat memahami objek secara detail, yaitu dengan sedikit mendramatisasi suara yang dikeluarkan oleh pendidik, seperti itu. Kelebihan dari media audio ini yaitu yang pertama murah, karena hampir semua masyarakat dapat menjangkau media ini. Yang kedua fleksibel, dapat dibawa kemana saja. Yang ketiga yaitu sederhana, cara kerjanya sederhana, yaitu dengan menghasilkan suara. Yang keempat yaitu materi dapat diputar kembali. Yang kelima yaitu dapat direproduksi atau dikopi dalam beberapa kopian, sehingga dapat diputar secara bersamaan dalam ruang yang berbeda. Kemudian dapat menimbulkan imajinasi peserta didik. Yang selanjutnya yaitu dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa asing. Nah, ada kelebihan, tentu juga ada kelemahan. Yaitu kelemahan dari media audio adalah yang pertama, materi yang disampaikan tidak sedetail aslinya. Karena apa? Suara saja tidak mencukupi dalam penyampaian objek agar lebih detail. Kemudian yang kedua yaitu materi yang disampaikan dapat dipersepsikan berbeda oleh banyak siswa atau siswa satu dengan siswa yang lainnya, karena bisa saja informasi yang disampaikan kurang lengkap ataupun pemutarannya tidak sampai selesai. Nah, penggunaan media audio ini biasanya dapat digunakan dalam pembelajaran untuk yang pertama menarik perhatian siswa agar siswa tidak jenuh dalam pembelajaran. Yang kedua, bisa digunakan untuk music literary atau pembacaan sajak dan dokumentasi berupa dokumentasi wawancara. Yang ketiga dapat digunakan dalam pembelajaran radio atau radio pendidikan. Yang keempat dapat digunakan pembelajaran bahasa asing tadi. Nah, untuk media audio dalam pembelajaran fikih di MI biasanya berupa lagu yang terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh pendidik, seperti itu. Sehingga lagu tersebut dapat digunakan untuk menarik perhatian siswa atau juga bisa digunakan untuk menambah pemahaman siswa terhadap materi tersebut, seperti itu. Sekian dari saya. Materi selanjutnya yaitu media audiovisual dan media selanjutnya yaitu media pembelajaran visual. Sebelum kita membahas tentang media pembelajaran visual, kita harus mengerti dulu arti dari masing-masing kata. Yang pertama yaitu media. Media yaitu alat atau sarana untuk berkomunikasi. Selanjutnya, media pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran? Media pembelajaran yaitu alat atau sarana untuk berkomunikasi yang bertujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, selanjutnya kita membahas tentang media pembelajaran visual. Media pembelajaran visual yaitu alat atau sarana komunikasi yang bertujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang dapat dilihat saja
tanpa ada unsur suara atau yang bergerak. Jadi, adanya media pembelajaran visual hanya dapat dilihat saja tanpa ada sesuatu yang mengiringinya. Unsur-unsur dari media visual yaitu yang pertama ada garis, bentuk, yang ketiga ada warna dan juga tekstur. Garis yaitu kumpulan daripada titik-titik yang terhubung. Selanjutnya, berdasarkan penggunaannya, media dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu media grafis, yang berarti penggunaan media yang menggunakan tanpa adanya bantuan dari alat lain seperti foto, gambar, grafis, dan juga karikatur. Yang kedua yaitu media proyektor. Media proyektor ini dapat digunakan dengan adanya bantuan dengan media lain. Contohnya seperti OHP dan juga slide pada PowerPoint. Selanjutnya, media pembelajaran audiovisual. Menurut Hamdani, sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau biasa disebut media pandang dengar. Menurut Sanjaya, media audiovisual yaitu media yang selain mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat. Menurut Febriza dan Zul, pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual adalah sebuah cara pembelajaran dengan menggunakan media yang mengandung unsur suara dan gambar, di mana dalam proses materi melibatkan indera penglihatan dan pendengaran. Maka, dapat disimpulkan media pembelajaran audiovisual adalah media perantara yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran. Media pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama audiovisual diam, yang artinya media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara dan cetak suara. Yang kedua, audiovisual gerak, artinya media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video kaset. Kelebihan dari media pembelajaran audiovisual meliputi yang pertama, menyajikan objek belajar secara konkret atau pesan pembelajaran secara realistik. Yang kedua, dapat mengurangi kejenuhan belajar. Yang ketiga, menambah daya tahan ingatan. Kekurangan dari media pembelajaran audiovisual meliputi yang pertama, penggadaannya perlu biaya mahal. Yang kedua, tergantung pada energi listrik. Yang ketiga, sifat komunikasi searah sehingga tidak dapat memberi peluang untuk terjadinya umpan balik. Dan yang terakhir, mudah tergoda untuk menayangkan kaset CD yang bersifat hiburan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media audio, jenis-jenis media audio, dan pengembangan media audio dalam pembelajaran agama Islam, terutama pembelajaran fikih MI. Yang pertama kita bahas tentang pengertian media audio. Yang dimaksud dengan media dengar atau media audio adalah alat media yang isinya pesannya hanya diterima melalui indera pendengar. Jadi audiens, siswa menjadi audiens. Yang kedua, menurut para tokoh, ini ada dua tokoh. Yang pertama Sadiman. Menurut Sadiman, media audio ini adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Sedangkan menurut Sujana dan Rifai, media audio ini adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif pita suara atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Nah, media audio ini mempunyai sifat khusus atau sifat khasnya, yaitu hanya mengandalkan suara. Terus yang kedua, cenderung satu arah, jadi personal. Terus mampu menggugah imajinasi siswa.
kesimpulan dari pengertian di atas, media audio pembelajaran yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi pembelajaran melalui suara-suara atau bunyi yang direkam menggunakan alat perekam suara. Kemudian diperdengar kembali kepada peserta didik dengan menggunakan sebuah alat pendengar. Nah, yang kedua tentang jenis-jenis media audio. Yang pertama, rekaman pendidikan atau yang disebut alat ini recording. Nah, recording ini sering digunakan oleh kelompok individu atau siswa. Misalkan merekam penjelasan-penjelasan dari guru. Nah, yang kedua adalah radio pendidikan. Nah, radio adalah alat elektronik yang muncul dari hasil teknologi dan komunikasi. Nilai-nilai dalam radio pendidikan ini mempunyai kelebihannya, yaitu dalam pembelajaran kita bisa mendapatkan berita-berita yang up to date, menarik minat, jangkauan luas, berdasarkan kenyataan, mendorong kreatif, mempunyai nilai rekreatif. Nah, yang terakhir jenis-jenisnya yaitu tape recorder. Nah, alat ini sudah memasyarakat dan sudah membumi. Alat ini sangat serasi untuk digunakan untuk pelajaran bahasa. Misalkan keuntungan dalam menggunakan alat ini antara lain murid dapat mendengarkan kembali apa yang dibacanya dan apa yang dijelaskan, dapat digunakan dalam interview, memudahkan pemahaman terhadap penguasaan pemahaman anak terutama dalam pelajaran bahasa. Jadi bisa diulang-ulang. Terus yang terakhir tentang pengembangan produk atau media audio dalam pembelajaran agama Islam, khususnya dalam pembelajaran fikih. Nah, dalam pembelajaran fikih, penggunaan media ini berupa tape recorder. Jadi peserta didik mendengarkan rekaman, misalkan seperti berisi doa-doa dan bacaan sholat, sehingga peserta didik dapat mengetahui dan menghafal dengan mudah bacaan-bacaan dalam sholat serta doa-doa dalam sholat. Mungkin seperti itu dalam pembelajaran fikih. Kita menggunakan tape recorder. Nah, teknik menggunakan rekaman ini diantaranya 1, kelas harus dibawa ke arah belajar mendengar rekaman secara aktif. 2, guru hendak mengenal dan memahami rekaman tersebut. Yang ketiga, menguasai penggunaan rekaman dan cakap mempergunakan rekaman dalam belajar. Yang keempat, kegiatan lanjutan menyiapkan materi penting untuk disampaikan di awal atau di akhir pemutaran rekaman. Hal-hal apa saja yang harus ditugaskan kepada siswa dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yaitu langkah-langkah penyiapan media visual. Media berbasis visual memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media ini dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi dengan kehidupan nyata, seperti gambar, berwudu, dan sholat. Kemudian langkah-langkah persiapan dalam menggunakan media. Yang pertama, merumuskan tujuan. Dengan tujuan, guru akan terarah dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu persiapan guru. Guru menyiapkan media sesuai materi yang akan diajarkan. Contohnya materi berwudu. Berwudu ada 2. Yang pertama dengan menggunakan air bersih, kemudian menggunakan debu atau biasa disebut dengan tayamum. Kemudian yang ketiga yaitu persiapan kelas.
Di sini, guru harus menyiapkan mental dan konsentrasi siswa agar mudah menerima materi dengan baik. Ada juga prinsip umum dalam menyiapkan media. Yang pertama, usahakan media visual itu sederhana. Yang kedua, media tersebut tepat sasaran. Yang ketiga, gunakan grafik untuk menggambar ikhtisar keseluruhan materi. Yang keempat, ulangi sajian media yang melibatkan siswa. Yang kelima, gunakan gambar untuk melukiskan perbedaan konsep secara visual. Yang keenam, hindari visual yang tak berimbang. Yang ketujuh, tekankan kejelasan dan ketepatan. Yang kedelapan yaitu visual yang diproyeksikan dapat terbaca. Kesembilan, visual khususnya diagram amat membantu untuk mempelajari materi yang agak kompleks. Yang ke-10 yaitu visual untuk mengkomunikasikan gagasan khusus. Yang ke-11 yaitu unsur pesan visual harus ditunjukkan dengan yaitu langkah penyiapan media pembelajaran fikih berbasis audio visual. Langkah yang harus diperhatikan dalam menyiapkan dan penggunaan media pada setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media yang digunakan atau diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. Media audiovisual yang menghubungkan penggunaan suara memerlukan tambahan untuk memproduksinya. Salah satu pekerjaan penting yang diperlukan dalam media audiovisual adalah penulisan naskah dan papan cerita, yang juga memerlukan persiapan banyak, rancangannya, dan penelitian. Beberapa petunjuk praktis untuk menulis naskah, yaitu tulis singkat, padat, dan sederhana. Tulis seperti menulis judul berita, mudah diingat. Tulisan tidak harus berupa kalimat yang lengkap, pikiran frase yang dapat melengkapi visual atau tuntun siswa kepada hal-hal yang penting. Hindari istilah teknis kecuali jika istilah itu diberi batasan atau digambarkan. Tulis dalam kalimat aktif. Selanjutnya, papan cerita dikembangkan dengan memperhatikan beberapa petunjuk, yaitu yang pertama, menetapkan jenis visual apa yang akan digunakan untuk mendukung isi pelajaran dan mulai membuat sketsa. Yang kedua, pikirkan bagian yang akan diperhatikan audio dalam paket program. Audio bisa dalam bentuk sound effect khusus, suara latar belakang, atau musik kombinasi. Yang ketiga, lihat dan yakinkan bahwa seluruh isi pelajaran tercakup dalam papan cerita. Dalam pembelajaran fikih, khususnya madrasah ibtidaiyah, banyak sekali kendala yang dihadapi dalam pembelajaran. Salah satunya adalah media yang kurang memadai, kurang kreativitas pendidik dalam menyampaikan materi. Hal ini terlihat jelas ketika kita bedakan antara sekolah yang mempunyai fasilitas media lengkap dan sekolah yang fasilitas medianya terbatas, akan berbeda hasilnya. Sejalan dengan apa yang telah dikatakan salah satu ilmuwan, bahwa media yang digunakan untuk membawa atau menyampaikan pesan. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan antara sekolah tersebut. Sekolah yang mempunyai fasilitas atau media pembelajaran lengkap, maka siswanya akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan guru. Begitu sebaliknya, sekolah yang minim fasilitas ataupun media, maka akan minim pula pemahaman siswa tentang apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Selanjutnya mengenai macam-macam media pembelajaran fikih MI atau SD. Antara lain, 1. Media visual. Yang termasuk ke dalam media visual yaitu gambar atau foto, sketsa, kartun, buku cetak, serta papan tulis. Penjelasan mengenai macam-macam media visual. Yang pertama, media gambar atau foto. Media ini sangat berfungsi dalam menunjang pembelajaran di kelas. Dengan menggunakan media ini, diharapkan peserta didik mampu memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Kelebihan dari media gambar atau foto yaitu sifatnya konkret, serta media gambar atau foto lebih efektif dan efisien. Media kartun dapat digunakan oleh seorang pendidik guna menunjang pembelajarannya di kelas. Dengan menggunakan media kartun, diharapkan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dan juga pendidik dapat berlangsung secara interaktif dan tentunya tidak membosankan. Yang ketiga,
yaitu buku cetak. Buku cetak merupakan buku pegangan siswa yang diharapkan siswa dapat belajar secara terorganisir. Dan yang terakhir yaitu papan tulis. Papan tulis merupakan media yang banyak ditemukan. Gunanya yaitu tentunya untuk menunjang sebuah pembelajaran di kelas. Baik, di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menyampaikan materi tentang macam-macam media audio. Macam-macam media audio ada 5. Yang pertama yaitu laboratorium bahasa, yang kedua yaitu radio, yang ketiga adalah alat perekam pita magnetik, dan yang keempat adalah fonograf, dan yang terakhir adalah compact disc. Baik, yang pertama yaitu laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa merupakan media yang dapat digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar. Nah, media ini biasanya cocok digunakan untuk menyampaikan pelajaran seperti bahasa asing, yaitu seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang kedua yaitu radio. Radio merupakan media pembelajaran yang dapat memberikan informasi-informasi yang termuat di dalamnya. Yang ketiga yaitu alat pita perekam magnetik. Alat ini merupakan alat yang bisa merekam suara dan juga merekam materi-materi pelajaran, sehingga siswa dapat mengulang atau memutarnya kembali. Tetapi sayangnya alat ini sudah jarang ditemukan. Yang keempat yaitu fonograf. Fonograf biasa disebut dengan piringan hitam. Nah, alat ini mampu untuk merekam suara-suara seperti ucapan kata-kata, suara kicauan burung, suara badai, dan lain sebagainya. Sehingga alat ini cocok digunakan untuk materi pelajaran pada puisi, dongeng, tutur cerita, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu compact disc atau biasa disebut dengan CD atau biasa disebut dengan cakram padat. Nah, alat ini berguna untuk menyimpan data-data audio secara digital. Selanjutnya adalah macam-macam audiovisual. Menurut Jamarah, macam-macam audiovisual ada 2. Yang pertama yaitu audiovisual murni, dan yang kedua yaitu audiovisual tidak murni. Yang pertama yaitu audiovisual murni, maksudnya yaitu unsur gambar dan juga unsur suara berasal dari satu sumber. Contoh dari audiovisual murni sendiri ada 3. Yang pertama yaitu televisi. Dengan televisi akan memudahkan para pendidik dalam menyampaikan informasi yang tidak bisa dibawa ke dalam kelas. Dan contoh yang kedua yaitu video kaset. Dengan video kaset akan memudahkan para siswa dalam memahami pelajaran karena disertai dengan gambar-gambar dan juga suara yang mendukung. Dan contoh yang terakhir yaitu film bersuara. Dengan film bersuara akan memudahkan peserta didik dalam memahami pelajaran dan juga bisa membangkitkan motivasi belajar siswa. Kemudian berikutnya yaitu audiovisual tidak murni. Maksud dari audiovisual tidak murni sendiri yaitu unsur gambar dan unsur suara tidak berasal dari satu sumber. Contoh dari audiovisual tidak murni sendiri ada 2. Yang pertama yaitu film pinggir suara seperti PPT dan juga Windows Movie Maker. Dan contoh selanjutnya adalah film rangkai suara. Sekian video dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih.